A few moments later. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video learning journal yang ke-9. Oke, di sini masih bersama saya Nunabila dan tentunya di sini saya mau menceritakan apa aja yang terjadi di pertemuan ke-9 dalam mata kuliah public speaking kemarin. Oke, teman-teman pasti penasaran kan siapa aja nih yang maju tampil public speaking di pertemuan ke-9 kemarin. Oke, di sini aku mau kasih tahu. Yang pertama itu ada Putri Wulan Shahab, yaitu tampil sebagai motivator tapi justru dia juga kayak masih butuh banyak motivasi gitu. Nah, jadi Ulan itu judulnya berani keluar dari zona nyaman. Nah, sebenarnya Ulan itu karakter orangnya tuh yang introvert gitu ya, yang kalau misalkan disuruh maju ke depan tuh butuh keberanian yang tinggi gitu ya. Dan kemarin Ulan ditunjuk sama Pak Adi untuk tampil public speaking di depan, yang pertama lagi tampilnya. Dan keren banget sih, dia udah bisa berani banget, pede untuk tampil di depan kemarin dan keren banget. Kemarin juga Ulan dapat motivasi yang banyak banget dari teman-teman semuanya. Keren Ulan. Nah, yang kedua itu ada Nabil. Nah, Nabil ini tampil public speaking sebagai penceramah ya, dengan judul keutamaan membaca Al-Quran. Masya Allah banget. Nah, yang ketiga nih, ini ada Umi. Umi ini tampil public speaking beda ya dari teman-teman semuanya yang udah tampil public speaking, yang biasanya tuh mereka tampil dalam waktu 10 menit aja. Tapi Umi ini dikasih waktu yang spesial sama Pak Adi. Kenapa? Ya teman-teman tebak. Karena Umi ini bawain materi tentang fikih kewanitaan, tentang haid. Nah, kita kan tahu ya, haid itu kan masalah yang rumit gitu ya. Kita aja misalkan udah mondok juga masih aja bingung gitu masalah fikih wanita ini, terutama tentang haid ini. Nah, jadi kemarin itu Umi bawain haid yang penting banget untuk semua para wanita itu tahu, dan bukan cuma para wanita aja sebenarnya, tapi untuk para laki juga sebenarnya wajib gitu tahu ya, karena kan nanti para laki ini punya istri gitu ya. Nah, kalau misalkan mereka tahu kan bisa ngasih tahu istrinya gitu kan, bisa dapat pahala juga gitu, ada kebaikan juga buat istrinya, ngasih tahu istrinya gitu. Karena teman-teman, hukum mempelajari fikih wanita ini bagi seorang wanita itu hukumnya fardu ain, artinya harus dikerjakan gitu ya, kita harus mempelajarinya gitu. Kalau misalkan enggak ya kita dosa gitu kalau misalkan kita nggak tahu hukumnya kayak gitu. Jadi jangan sembarangan ya teman-teman. Nah, kalau misalkan hukum mempelajari fikih wanita bagi laki-laki bagaimana? Nah, hukumnya bagi laki-laki itu mempelajari fikih wanita fardu kifayah. Nah, fardu kifayah itu artinya apa? Jadi kalau misalkan dikerjakan oleh salah satu orang gitu, maka gugur gitu kewajiban semua laki-laki itu. Jadi misalkan kayak di kampung kita gitu kan, banyak kan laki-laki, tapi cuman satu orang aja nih, cuman ada satu ustadz aja nih yang paham, yang menguasai tentang fikih wanita kayak gitu. Nah, berarti gugur gitu kewajiban semua laki-laki yang ada di kampung itu, karena kan ada ustadz ini yang mewakili kayak gitu. Tapi kalau misalkan bagi wanita itu wajib tahu ya teman-teman. Nah, kita berangkat dari definisi haid dulu ya teman-teman. Jadi haid itu secara umum adalah darah yang keluar dari rahim perempuan secara berkala ketika ia dalam kondisi sehat dan pada usia tertentu tanpa sebab penyakit atau melahirkan. Nah, adapun usia minimal perempuan mulai haid itu ketika umur 9 tahun kurang 3 bulan atau 8 tahun 9 bulan.
Nah, kalau misalkan usia maksimal berhenti haid atau menopause itu tidak ada batasnya sih teman-teman, tapi kebanyakan ulama berpendapat sekitar umur 50 sampai 60 tahun. Nah, lalu lamanya haid menurut Imam Syafi'i itu minimal 1 hari 1 malam atau 24 jam. Kalau misalkan darah haid itu keluar kurang dari 24 jam, artinya itu darahnya tidak bisa dihukumi sebagai haid, melainkan istihadoh atau darah penyakit kayak gitu. Nah, lalu kita wajib mengqadha sholat yang sudah ditinggalkan kayak gitu. Lalu lamanya haid itu maksimal 15 hari 15 malam. Kalau rata-rata lamanya haid itu sekitar 6 sampai 7 hari ya biasanya. Nah, kita masuk ke perhitungan masa haid ya, atau jarak antara haid. Nah, jadi minimal masa suci antara 2 haid itu adalah 15 hari. Nah, jadi kalau misalkan darah itu keluar lagi sebelum 15 hari masa suci, maka darah itu tuh nggak bisa dihukumi atau nggak bisa disebut sebagai darah haid, tapi darah istihadoh atau darah penyakit. Jadi misalkan ya kan sebulan itu ada 30 hari. Nah, kalau misalkan kita itu haidnya dari tanggal 1 dan selesainya itu sampai tanggal 7 nih ya, 1 sampai tanggal 7 haid gitu ya. Nah, dari tanggal 7 itu waktunya 15 hari ke kalau misalkan haid lagi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kita hitung hari ke-16 nya haid lagi, misalkan ya keluar darah lagi, itu kan berarti dari tanggal 7 ke tanggal 16 itu kurang dari 15 hari kan, cuma 8 hari ya. Maka itu darah yang keluar dari tanggal 16 itu nggak bisa dihukumi sebagai darah haid, tapi darah istihadoh. Tapi lain lagi kalau misalkan kita selesai haid itu dari tanggal 1 sampai 7 ya. Nah, terus haid kembali itu tanggal 22. Nah, jadi kan kalau misalkan dari tanggal 7 sampai tanggal 21 itu kan udah 15 hari ya. Iya, jadi tanggal 22-nya itu kan haid keluar darah lagi misalkan ya. Itu kalau misalkan waktunya pas 15 hari masa sucinya, itu baru bisa disebut sebagai darah haid, bukan istihadoh kayak gitu ya teman-teman. Jadi 15 hari masa haid, 15 hari masa suci dalam sebulan itu kayak gitu ya teman-teman. Jadi darah yang tidak bisa dianggap sebagai haid itu pertama, darah yang keluar sebelum usia 9 tahun. Kedua, darah yang keluar lebih dari 15 hari berturut-turut. Yang ketiga, darah yang keluar selama masa suci atau kurang dari 15 hari antara 2 haid. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Thank you for watching. See you in the next video Learning Journal selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.